Apa yang terjadi? Dia bilang banyak sekali hal-hal yang dia rasakan itu mulai satu persatu hilang. Ya, mulai satu persatu hilang. Jadi bahwasanya gini, ada dua hal yang Anda pahami, kita pahami bahwa sebenarnya untuk sehat itu Allah memberikan toolsnya tanda kutipnya, softwarenya sama hardwarenya, tanda kutipnya gitu. Softwarenya sama hardwarenya. Softwarenya apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini memberikan kesempatan kita untuk kembali berada di dunianya ini, di bumi yang kita menumpang hidup di sini, di tempat yang setiap hari Allah memberikan kepada kita semua oksigen, glukosa, air dan segala macam yang dibutuhkan kita untuk hidup dan menjalankan peran sebagai Abdullah atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kata alhamdulillah kata terbaik yang mungkin kita harus sering-sering ucapkan, karena dengan kata itulah Allah mencukupkan segala kebutuhan kita sebagai hambanya. Salawat dan taslim kita ucapkan, kita sampaikan kepada manusia yang fisiknya, akhlaknya, nasabnya Allah sempurnakan semua, sehingga beliau menjadi manusia yang wajib kita jadikan teladan dan panutan dalam segala hal. Manusia yang sukses dalam rumah tangganya, manusia yang sukses dalam memimpin negara, manusia yang sukses sebagai seorang sahabat, teman, dan apapun yang berhubungan dengan manusia. Setiap kita membaca namanya, maka kita diperintahkan untuk bersalawat, berdoa atau mendoakan kepada doa tersebut akan kembali kepada kita juga. Mudah-mudahan kita semua sekalian menjadi umat Rasulullah SAW yang semakin dekat dengan sunnah-sunnah beliau SAW. Sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa kalau kita bicara kesehatan Bapak sekalian, maka ada 800 lebih mungkin, kurang lebih ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang berhubungan dengan kesehatan, kurang lebih, yang sebenarnya kalau kita tadaburi di sana maka ada banyak hal-hal yang luar biasa yang mungkin sains ya atau mungkin teknologi saat ini mungkin belum mampu menjangkaunya atau mungkin belum mampu menjelaskannya. Ambil contoh bagaimana keseharian seorang manusia yang mulia, itu Rasulullah SAW. Saat ini dikenal atau mungkin kita mengenal ada satu istilah yang dikenal sebagai intermittent fasting. Intermittent fasting itu orang ya berpuasa pada waktu tertentu, pada jam tertentu, yang nanti pada waktu tersebut memang dia tidak makan ya, tapi hanya minum saja. Yang sebenarnya Islam sudah memberikan konsep yang jauh lebih baik dari itu. Jadi kalau Bapak Ibu membaca atau melihat riset-riset tentang intermittent fasting ini luar biasa. Dan itu sebenarnya menjadi solusi kesehatan bagi umat Islam khususnya ya, dan manusia secara umum. Karena yang menciptakan kita itu Allah. Allah yang menciptakan kita, maka Allah juga yang memberikan toolsnya. Allah juga yang memberikan softwarenya. Allah juga yang memberikan aplikasinya, tanda kutip, untuk manusia itu bisa menjalankan peran sebagai Abdullah atau sebagai hamba Allah. Untuk menjalankan peran sebagai Abdullah atau hamba Allah Bapak sekalian, maka pastinya butuh sehat. Jadi ketika seorang itu sakit-sakitan, maka besar kemungkinan ada hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan yang disampaikan Allah dalam Al-Quran atau diberikan petunjuk oleh Nabi alaihissalam yang dilanggar sama dia ya. Dan semakin kita kenal dan dekat dan semakin kita paham itu, maka kita akan semakin merasa memang bahwa memang kita diciptakan tidak lain tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan untuk beribadah. Dan kenikmatan hidup di dunia tersebut, dunia seperti ini ya, tidak lain tidak bukan, enggak ada lain kecuali ibadah. Hanya ibadah, lain enggak ada. Anda beli mobil katakanlah beli rumah, atau mungkin punya anak atau apapun yang sifatnya duniawi lah seperti itu, maka biasa tidak lama bahagianya. Kebahagiaan kita justru malah Allah berikan kepada kita ketika kita mulai mendekati Allah dengan berbagai ibadah-ibadah. Maka disitulah nanti Bapak Ibu kita akan merasakan bahwa sebenarnya untuk sehat dalam Islam itu mudah sekali, asal mau. Ya, karena banyak orang seringkalinya malah justru nggak mau. Udah tahu nggak sehat dimakan juga, kan gitu. Sudah tahu nggak sehat masih dimakan, itu namanya apa? Zolim namanya. Iya kan, apalagi Anda sudah tahu katakanlah misalkan soda nggak sehat, mie instan nggak sehat, sudah tahu kan?
Kenapa nggak dimakan? Enak kan? Nafsu kan? Ya. Maka iman Bapak Ibu sekalian menjadi rajanya kita. Yang barat ya mungkin mereka mengatakan bahwa kita itu punya 3 otak. Otak pertama tuh di kepala ini, otak kedua ada di perut, otak ketiga ada di, mereka nyebutnya heart atau hati. Yang kita dalam Islam menyebutnya kolbu. Ya, dan dia rajanya. Ya, kalau kolbunya berperan dengan baik dan benar, maka dia tidak akan mau memasukkan sesuatu yang berbahaya. Karena Islam memberikan petunjuk apa? Memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa yang namanya makanan itu dia harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama dia harus halal. Kalau nggak halal jangan makan. Itu. Jadi kalau Anda pergi ke restoran ya, dan restoran tersebut Anda ragu nggak halal, jangan makan. Ya. Atau Anda beli roti yang mungkin sekarang di Indonesia mungkin roti secara umum ya, atau makanan secara umum itu ada lembaga yang memberikan legalitas halalnya. Roti itu sebut mungkin roti yang belum ada logo halalnya, misalkan ya Anda ragu, jangan makan. Ya, kata Nabi apa? Kata Nabi innal halalu bain wal haramu bain wa bainahuma mushtabihan. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada syubhat. Jadi kalau mau jaga hati, hindari semua yang bersifat was-was. Kalau nggak mau, kalau kita cemas, kalau kita merasa ragu di situ, maka jangan dimakan. Itu yang pertama, kunci pertama. Kunci yang kedua adalah toyib. Toyib itu dia harus baik. Baik itu baik jangka pendek atau jangka panjang, dia harus atau tidak boleh memberikan efek yang buruk ke badan. Ya, toyib itu begitu. Ya. Mau kata misalkan orang bilang ini sehat, ini apa, tapi di situ ada bahan-bahan kimia misalkan yang bersifat sintetik, ya, lebih baik Anda tidak makan. Ya. Mungkin sekali-sekali silakan, tapi kalau terus-terus makan ya nggak sehat. Toib itu begitu. Maka itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia nggak boleh berlebihan. Jadi kunci yang ketiga ini Bapak Ibu pegang baik-baik, maka insya Allah Anda akan sehat. Ya. Halal, dia harus halal, dia harus toyib, dia harus juga baik, tidak berlebihan ya. Halal, baik dan tidak berlebihan. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya. Dan subhanallah, ilmu ya. Saya kemarin sempat dikonsulin seorang ibu-ibu ya. Beliau ini anaknya kena penyakit yang langka banget. Saya pun lupa namanya apa. Tapi itu sekarang ternyata ada riset atau ada pemeriksaan yang bisa melihat ya, bisa melihat pada tubuh orang itu kerusakan gennya itu di mana? Kerusakan gennya di mana? Ya. Kalau nanti gennya sudah tahu, misalkan gen itu ada misalkan A, B, C, D, F misalkan aja. Yang rusak gen yang F misalkan. Itu nanti kita akan cari, kita akan docking itu maksudnya kita akan gunakan aplikasi ya, software gitu nanti untuk ngecek bahan makanan apa yang bisa melengkapi kegangguan atau kerusakan pada gen tadi. Kayak begitu sains sekarang. Ya, tapi yang luar biasa, kita kan orang awam, tidak ada akses ke sana dan itu pemeriksaannya juga mahal. Ya, nanti saya akan berikan tips-tipsnya bagi Anda bagaimana kita melengkapi gen-gen itu. Ya, jadi kalau sekarang bahasanya itu bukan lagi perbaikan gizi tapi perbaikan gen. Ya, kalau cuma perbaikan gizi ya, gak cukup, kita harus benerin gen. Karena saat ini kondisi kita ya mungkin secara umum, ibu-ibu yang mungkin masih ingat zaman ya 30 tahun yang lalu, terutama Anda-anda yang edisi lama. Edisi lama itu yang lahirnya zaman-zaman Pentium 2, Pentium 1 gitu. Sekarang kan udah Pentium 7. Biasanya anak perempuan mensnya kan usia kapan? SMP loh. Sekarang SD sudah mens loh. Apa sebab? Karena yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan sudah tidak berkualitas. Yang dia makan, yang dia minum sudah tidak berkualitas semua. Gitu loh. Akhirnya terjadi, kalau bahasa saya membahasakan terjadi premature aging. Premature aging itu dia menua lebih awal. Kalau menua lebih awal, kita kembalikan ke konsepnya, Bapak sekalian, maka bahasanya adalah pasti ada campur tangan radikal bebas di situ. Pasti ada. Kita lihat anak-anak sudah dekat sekali dengan makanan-makanan yang berpenyedap, ya, pengawet segala macam, ya. Di mana-mana kayak begitu. Semua pintu tol sekarang dihadang dengan makanan-makanan kayak begitu.
Dan sebagaimana alkohol dan narkoba yang memberikan kecanduan, makanan-makanan yang dibubuhin dengan bahan-bahan sintetik juga akan memberikan kecanduan. Anda yang sudah biasa hidup sehat, katakanlah sudah mulai perilakunya hidup sehat, tiba-tiba ada mantannya memanggil. Mantannya itu mie instan gitu kan, dia manggil, pengen banget tiba-tiba makan mie instan. Pengen banget minum soda, pengen banget macam-macam, pengen yang mereka itu sudah ngelok. Jadi bagusnya bayangkan tubuh kita tuh blueprint tubuh kita itu sudah Allah ciptakan. Dan sebenarnya kalau mungkin saya menganalisa ya, dari zaman Nabi Adam sama, cuma beda di casing aja gitu. Beda di casing. Casingnya Nabi Adam, badannya Nabi Adam kan 27 meter. Kita kan 2 meter udah tinggi banget. Tapi komponen dalamnya saya yakin sama. Maka kalau Anda pelajari syariat pertama, puasa dalam Islam, kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sejak dulu sudah ada syariat itu. Yang pertama. Terus syariat tentang nikah. Semua nabi dan rasul, kalau rasul terutama kalau mereka membawa syariat, biasa syariat rasul sebelumnya itu dihapus, tapi nikah enggak. Sejak zaman Nabi Adam pernikahan itu sudah ada. Artinya apa? Artinya secara badannya sudah sama sebenarnya. Ya, tinggal kita lihat bagaimana Islam mengajarkan itu kepada kita dan bagaimana kita melengkapinya. Ya, bagaimana kita melengkapi itu supaya apa? Supaya gen kita ini berkualitas. Kalau kita bicara tentang sekarang bagaimana peradaban Islam, peradaban emas Islam, kita mau song-song nanti ke depan, ya kalau seandainya pagi siang malam makannya kerupuk nggak bisa. Maksudnya kerupuk itu kayak apa, Bu? Kerupuk itu dia rapuh kan, sehingga untuk bangun malam tidak berani dia ngelawan itu. Mentalnya itu dari mental kerupuk, gitu maksudnya. Suruh baca Quran baru 1 lembar, kadang-kadang setengah lembar, setengah halaman, kadang sudah ngantuk, gak mau melawan. Dan ingat, makanan mempengaruhi perilaku kita. Makanan mempengaruhi perilaku. Jadi kalau mau perilakunya baik, maka benerin makanannya. Dan benerin makanan, balik-balik ya mau tidak maunya kita harus pahami, ya, itu kembali ke perut. Semakin alami makanan yang Anda makan, semakin sehat Anda. Ya. Jadi kalau Anda misalkan pengen makan apa ya? Sebulan mungkin jus apel atau apel lah. Apel kayak begini. Ya kalau mau makan apel ya makan apel, bikin dari jus apel kayak begini, nanti dibikin jus, bukan apel dalam kemasan. Gitu loh. Sesuatu yang diolah dimasukin ke dalam kemasan pasti akan terjadi pengurangan gizinya. Apel ini kalau lihat, apel ini kan masih intak, masih utuh. Coba saya potong, saya belah sedikit, apa yang terjadi? Warnanya berubah kan? Itu peristiwa itu namanya oksidasi. Oke? Jadi kalau mau makan sesuatu, semakin baik dari pohon dia dipetik, semakin cepat Anda makan semakin baik. Itu kata kuncinya. Apa yang terjadi? Tadi kan saya katakan, jadi missing elektron. Kalau bahasa itu missing elektron akibat radikal bebas. Jadi dia akan tercukupi dengan produk-produk ini. Ya, dia akan tercukupi. Jadi yang kalau mungkin boleh saya katakan makanan-makanan kayak begini ya, mungkin ada sayur kayak begini, mereka semua ini sifatnya seperti radikal scavenger. Radikal scavenger itu dia penyuplai elektron. Dan dia mengut elektron-elektron yang tidak berpasangan, dia pasangkan. Itu fungsi mereka. Ya, seperti sederhana itu sebenarnya. Ya, makanya contoh ya, mungkin ada orang minum kayak begini kan, ada jahe, ada pandan. Minuman kayak begini Anda mulai rutinkan atau mungkin sekali 2 kali sehari ya, dibandingkan dengan Anda minum teh saset, jauh lebih sehat ini. Dan nasib kita akan beda dengan minum kayak begini dibandingkan dengan minum teh saset. Masalahnya ada kenapa? Kita tidak terbiasa minum beginian. Padahal mungkin sudah pernah ada yang nyobain minum jahe ketemu pandan kayak begini. Enak juga kan, dan dia bisa obat tidur, buat mah juga ya, bisa. Saya kira apa tadi? Ya, ada itunya. Iklan dikit. Iya, contoh aja. Ya, saya kemarin pas ada
kajian di Batam ya, ada ibu-ibu, dia tinggalnya Tanjung Pinang. Dia cerita ke saya bahwa dia kena autoimun. Kena autoimun sekian tahun lah gitu kan. Dan autoimun memang di dunia pengobatan barat saat ini memang nggak ada obatnya kecuali steroid kan. Minum steroid. Dan steroid itu baru sekalian salah satu obat yang paling banyak efek sampingnya. Paling banyak. Nah, yang jadi masalah adalah kita ya umat Islam ini khususnya ya, kalau kita kembalikan kepada bagaimana petunjuk Rasulullah SAW atau Al-Quran memberikan petunjuk, maka harusnya kita harus yakin bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Itu dulu ya. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia untuk menjadi Abdullah, untuk menjadi hamba Allah, tapi tidak menciptakan sarana prasarananya untuk sehat, nggak mungkin. Maka kata Nabi SAW, "Likuli dain dawaun," kata Rasulullah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kata Rasul begitu kan. Singkat ceritanya, ibu tuh cerita ke saya dan subhanallah dia cerita dia mulai rutinkan tuh, dia mulai menyetop yang bisa bikin masalah lah kesehatan di badannya seperti gula pasir gitu kan. Dia mulai stop dan berbagai macam produk-produk yang berbasiskan tepung-tepungan. Ya. Dan dia mulai minum ini. Serai. Apa yang terjadi? Dia bilang banyak sekali hal-hal yang dia rasakan itu mulai satu persatu hilang. Ya, mulai satu persatu hilang. Jadi bahwasanya gini. Ada dua hal yang Anda pahami, kita pahami bahwa sebenarnya untuk sehat itu Allah memberikan toolsnya. Toolsnya tanda kutipnya. Softwarenya sama hardwarenya. Tanda kutipnya gitu. Softwarenya sama hardwarenya. Softwarenya apa? Software pertamanya adalah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Itu software yang paling utama. Jadi kalau sakit jangan cari dokter, jangan cari herbalis, jangan cari terapis, tapi carilah Allah. Dengan cara apa? Dan begitu yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Jadi Nabi mengajarkan seperti apa? Kalau ada masalah, kalau ada apapun, maka Nabi berwudu, kemudian sholat 2 rakaat minta petunjuk kepada Allah. Maka sama juga dengan kita. Kalau ada sakit, bingung mau ngapain, maka sholatlah 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, apa obatnya, apa tumbuhannya, apa produk yang kau ciptakan yang bisa mengobati penyakitku dan menyembuhkan dengan izinmu. Itu softwarenya. Ya, dan jangan tinggalin itu. Selama ini kita sering lupa kan, banyak orang dengan penyakit-penyakit berat yang ditinggalkan malah Allahnya tinggalin. Bergantung semua sama obat, bergantung semua sama herbal, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena Allah yang sembuhkan. Saya katakan demi Allah, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Sebenarnya banyak. Seperti kita bicara tentang sholat malam, sholat tahajud. Ya, banyak orang ketika ditanya kalau sudah pergi umroh, ditanya mau umroh lagi nggak? Mau. Ya, mau haji lagi nggak? Mau. Tapi kenapa mereka tidak merasakan kenikmatan yang sama ketika mereka sholat malam? Dan sholat malam itu obat yang paling baik untuk penyakit-penyakit berat. Ada risetnya? Ada risetnya. Ya. Maka kalau kita sudah menjadikan syariat yang Allah perintahkan atau Nabi SAW contohkan, maka sebenarnya semua penyakit kita itu obatnya ada di syariat. Tapi ada tapinya. Kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban. Sholat bikin sehat, jelas. Sedekah bikin sehat, jelas. Puasa bikin sehat, apalagi. Sholat malam, apalagi. Semua bikin sehat. Semua syariat menyehatkan, tapi kita melakukannya karena kewajiban, bukan untuk sehat. Ya, maka nanti kembali ke apa? Ke konsep yang bagaimana kita bicara tentang konsep sehat dalam Islam. Dan ini saya ulang berulang-ulang bahwa konsep sehat dalam Islam adalah sehat itu bermula dari kolbunya dulu atau hatinya dulu. Dan hati kita itu Bapak sekalian, makanannya adalah tidak makan. Kolbu kita itu makanannya tidak makan. Maka kalau mau fisiknya sehat, jangan banyak makan. Sebab apa? Kolbunya, kata dasarnya, kata Nabi SAW apa? Iza sholahat sholat jasadakulu wa iza fasadat fasad jasadakulu, kata Nabi. Kalau hatinya, kolbunya sehat, maka fisiknya akan sehat.
Sedangkan kolbu itu makanannya tidak banyak makan atau lebih baik puasa. Buktinya apa? Anda tidak akan bisa sholat dengan khusyuk, doa dengan khusyuk, baca Quran dengan khusyuk kalau seandainya perutnya kenyang, nggak bisa. Karena salah satu pintu masuknya syaitan dan lemahnya iman adalah banyak makan atau kekenyangan. Yang bikin keras hati kita itu dua, banyak makan sama banyak bicara, bikin keras hati. Maka salah satu tips promil yang saya pernah share waktu itu di feed juga adalah bagaimana Nabi Zakaria ketika beliau disampaikan atau diinfokan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tandanya ya Allah kalau nanti istriku hamil, kata Nabi Zakaria alaihissalam, kata Allah apa? Firman Allah apa? Kau tidak akan bicara selama 3 hari kecuali menyebut nama Allah. Maka cara paling mudah untuk hamil lah, jangan banyak ngomong, zikir aja terus, banyak-banyak istighfar. Nanti hamil lah dia. Yakin nggak? Harus yakin. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ada tulisannya ini bisobir. Yang kedua apa? Sedekah. Sedekah itu ya, banyak hadis nanti Bapak Ibu bisa baca hadis-hadis tentang sedekah. Bagaimana sedekah itu bisa mengubah kondisi kita, penyakit kita. Maka kalau sakit Bapak sekalian, yang dilakukan pertama kali jangan berobat dulu, sedekah dulu. Dan kalau sedekah Bapak Ibu sekalian, jangan tanggung-tanggung. Contoh nih, kencelengan lewat sekarang misalkan. Anda di depan Anda ada kencelengan lewat dan di dompet Anda punya uang 50.000 yang masih baru sama 50.000 yang udah lecek. Adabnya kita sama Allah adalah kasih 50 atau berikan atau masukkan atau infakkan 50.000 yang masih baru. Itu adab. Anda tidak akan bisa atau kita tidak akan mungkin Pak Bu ketemu Allah pakai kaos oblong, kaos dalam, nggak mungkin. Itu adab kan? Adab yang kita ketemu Allah apa? Subhanallah, Nabi udah contohkan, bersiwak dulu, mandi dulu, pakai minyak wangi dulu, kan begitu. Maka sunah-sunah kenabian itu kalau kita pelajari, memotong bulu kemaluan, ya, motong kumis, ya, kemudian bersiwak, ya, kemudian berbekam, ya, dan mencukur bulu bulu ketiak kalau nggak salah itu 5 sunah-sunah kenabian masuk bekam, maaf. Itu semua menyehatkan memang. Sunah-sunah kenabian. 5 sunnah kenabian yang sedekah. Jadi itu salah satunya, tools, softwarenya ya. Anda bayangkan bagaimana caranya hati kita itu ya, sebelum nanti kita bahas tentang fisiknya. Hati kita itu Bapak sekalian, dia butuh digetarin. Dia butuh digetarkan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kebaikan. Dengan cara kebaikan. Semakin kita demen, doyan, gemar berbuat kebaikan, semakin sehat hatinya. Adakah janji Allah atau janji Rasulullah di situ? Ada. Kalau sekarang nih misalkan ya, ada ibu-ibu atau bapak-bapak di belakang yang nggak dapat tempat, lalu Anda ngeliat di depan Anda kosong. Hajatnya dia ya adalah duduk di majelis ini misalkan. Nah, itu saya stop dulu itunya ceritanya. Tapi kalau saya tanya, Bapak Ibu mau nggak Anda dikasih kesempatan cuti 1 bulan penuh dan iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi? Mau? Pasti mau, saya juga mau kan. Tapi kan kondisinya kurang memungkinkan. Inilah itu macam-macam lah urusan kita kan gitu kan. Bagaimana cara kita dapat pahala itu tadi? Kata Nabi SAW, Nabi bilang apa? Memenuhi hajat kaum muslimin atau saudaraku ya, jauh lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini. Jadi kalau tadi tuh Anda ngasih tempat ke teman kita di depan, pahalanya sama dengan iktikaf 1 bulan penuh. Luar biasa kan? Itu yang membuat harusnya hati kita tuh terus tergetar. Bahkan contoh gini, Anda nanti misalkan lihat teman kita lagi mau sholat berwudu, dia pakai sepatu, dia butuh hajat berwudu dan gak punya sendal, kasih sendal sama dia, maka itu pahalanya sama dengan 1 bulan penuh iktikaf. Luar biasa. Jadi Islam tuh bagus sekali memberikan petunjuk yang sangat-sangat sempurna ya. Bagaimana kita bersedekah ya, memberikan atau membantu orang lain. Jadi jangan pelit untuk membantu orang lain. Bagi yang minum jangan lupa pakai tangan kanan. Ini tangan kanan, jangan lupa. Saya itu mengamati Anda dari depan. Mata saya mensensor Anda semua. Dan setiap kajian selalu saya temukan ada yang minum dengan tangan, nggak apa-apa, khilaf ya. Tapi ingat, kalau kita
mulai meninggalkan hal-hal yang sederhana, maka hal besar pun nanti kita akan tinggalkan. Maka mulai dengan hal-hal yang kecil, nggak apa-apa. Semoga Allah ampuni kita. Baik, termasuk juga salah satu tipsnya ya, tipsnya bagaimana kolbu kita, jiwa kita itu atau hati kita itu bisa tergetar, Bapak sekalian. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala seringnya memberikan kepada kita itu, menunjukkan kepada kita itu, mata kita itu dengan pandangan-pandangan, di situ Allah ingin hatinya kita itu tergetar. Contoh, Anda pergi dari sini tadi ya, dari rumah mungkin ke masjid ini, mungkin Bapak Ibu ada melihat, atau jamaah sekalian melihat, ada ibu-ibu, mungkin bapak-bapak yang lagi mungkin dorong gerobaknya, bawa sampah mungkin, atau bawa barang rongsokan, bahkan ada yang anaknya ditidurkan di atas gerobak tadi. Kira-kira Allah ada maksud nggak dengan itu? Ada, ya, ada, pasti ada maksud. Apa itu? Help them, bantu mereka, tolong mereka, santuni mereka, supaya apa? Supaya hati kita menjadi lembut. Bagaimana caranya? Kan sudah saya bilang tadi bahwa kalau kita bicara untuk Allah, kepentingannya Allah, maka jangan tanggung-tanggung. Ya. Kalau Anda ngasih orang kayak begitu, maaf, misalkan kita kasih cuma 5.000, paling dia bilang ya terima kasih, gitu doang kan. Coba kasih yang banyak. Coba kasih yang banyak. Besar kemungkinannya, Bapak sekalian, dia akan terduduk, bahkan menangis, mengucapkan doa untuk Anda yang banyak banget. Betul nggak? Maka jangan pelit sama Allah. Ya, jangan pelit sama Allah. Kalau perlu kuras isi dompetnya, habisin semua. Berani nggak? Nanti pulangnya gimana? Kan ada handphone, bisa minta jemput. Bisa pakai apa? Ojek online. Bisa kan? Baik, saya ceritakan supaya Anda terinspirasi. Mudah-mudahan terinspirasi. Jadi, saya pernah suatu hari pengen beli jam. Jam itu cukup mahal harganya buat saya, ya. Gak tahu berapa juta lagi, tapi saya pengen beli jam itu gitu kan. Di tempat, di mall lah gitu kan. Pas lagi ke mall, saya bilang pengen gitu, seneng gitu dengan, dan boleh, buat kita tuh boleh. Kita pengen sesuatu yang bagus untuk diri kita tuh nggak masalah, itu sedekah untuk kita, nggak masalah. Ya. Tapi saya nggak punya uang saat itu, belum ada dana untuk itu. Saya bilang sama Allah dalam hati saya, ya Allah, tolong murahkan jam ini untuk saya. Gitu doanya. Jadi kita kalau pengen sesuatu tuh ngomongnya sama Allah, tolong murahkan jam ini untuk saya, ya Allah. Tidak lama lah, 6 bulan waktu itu, setelah kejadian itu, akhirnya saya bisa beli jam itu. Dengan bahagialah pakai jam kan. Kalau laki-laki yang suka jam, perempuan kan tas, sama berlian, sama emas. Jadi kalau lagi ngambek ibu-ibunya, ajak ke toko emas, ajak toko berlian. Silakan pilih aja, belinya nanti. Lalu akhirnya jam itu saya pakai sekian lama gitu kan. Suatu hari, ya Allah Maha tahu lah gitu kan, bagaimana menjaga hati hamba-hambanya. Suatu hari ada acara waktu itu di Lampung seingat saya. Dan subhanallah, saya sholat duha nunggu panitia jemput. Kemudian waktu sholat duha di samping saya itu ada bapak-bapak supir taksi. Dia sholat dengan khusyuk lah segala macam. Saya di sampingnya. Selesai dia sholat, atau masih dia sholat, saya sudah selesai dan saya baca Quran. Apa yang Allah tegur atau apa yang Allah sampaikan kepada saya saat itu di Al-Quran itu, Allah bilang gini, dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Tetot gitu kan. Mau diapain kayak begitu kan? Itu kan tanda dari Allah kan. Allah pengen ngomong sama kita. Apa yang saya kerjakan dalam hati saya bilang, saya dalam lisan saya berbisik, ya Allah, saya nggak cinta dengan jam ini, saya bilang. Saya buka jam itu, dan saya ambil uang ke ATM dan saya kasih supir taksi itu, dan dia bisa pulang kumpul sama keluarga dan saya dapat doa dia. Saya kasih tahu, Pak, ini jamnya cukup mahal, Bapak pakailah, mau jual silakan. Begitu. You have to let it go. Kalau Anda mau sehat fisiknya, you have to let it go this world. Anda harus lepaskan dunia ini. Anda harus lepaskan, dan dia jadi belenggu, Pak Bu. Ya. Jangan pernah ragu untuk melepaskan dunia. Itu kan dunia kan. Dan Allah pasti akan ganti. Baru sebulan saya beli lagi jam itu.
sebulan kemudian. Kemarin waktu di Batam gitu kan, ada ibu-ibu, ternyata orang Singapura, ya seorang muslimah gitu, dia konsul ke saya. Konsul saya, subhanallah, ya senang ada di ruangan panitia gitu kan, ruang DKM gitu. Subhanallah, tiba-tiba panitia kasih dia masuk dan dia pengen ngobrol saya gini-gini bla 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 segala macam. Saya sih anggap ngobrol aja. Tiba-tiba dia menyodorkan semacam apa tuh, angpau gitu loh. Amplop kayak uang kita lebaran gitu. Ya saya terimalah sama dia kan. Dok, ini buat apalah, dia bilang buat jajan segala macam. Saya buka isinya ternyata uang. Berapa? 100 Sing dolar. 100 Sing dolar itu berapa? 1,4 juta kan? Iya, 1,4 juta kan, kurang lebih kan? 150 dolar kan sekitar 14 ribuan sekarang, 13 ribuan lah. Uang itu saya kemanain? Kalau Anda mau sehat hatinya, kalau Anda mau sehat fisiknya, maka caranya begini, saya kasih tahu. Tapi kalau Anda mau kerjakan nggak? Serius mau kerjain? Nah, nanti Anda tidak akan pernah gusar sama dunia. Serius. Sekarang kalau kencengan lewat, ya, sudah dilewatin belum? Sudah. Lewatin lagi deh. Baik. Masukkanlah uang 2000. Masukkan uang 2000. Anda feel free aja kan? Anda is nothing to lose lah gitu lah bahasa kita kan. Cemplungin aja kan. Tapi ketika Anda masukin uang 100.000, bergetar tangan itu kan. Susah kan? Betul gak? Bahkan ngeluarin aja susah dari dompet. Kalau Anda mau let it go, mungkin bahasa kerennya, Anda mau let it go this world, kalau Anda mau tinggalin dunia ini, perasaan Anda ketika ngasih uang 100.000 itu harus sama dengan ketika Anda ngasih 2.000. Anda tahu uang 100 dolar itu saya kasih ke siapa? Pertama, saya kasih ke tukang parkir waktu saya ada kajian di Bintaro. Saya kasih, dia lihat itu kaget kan, 500.000, 50 Sing dolar tuh hampir 600.000 loh itu satu lembar. Dia kaget gitu. Saya langsung pergi, assalamualaikum Pak, bye-bye gitu kan. Satu lagi saya kasih ke penjaga sepatu di satu masjid di Jakarta. Saya kasih itu, kaget dia. Itu cara menjaga. Itu sebabnya kalau kita belajar para salafus saleh, mereka semua begitu. Yang nanti kalau Anda pada tingkat itu sudah Anda mencapai, Anda akan yang kemarin saya posting itu sifat karim. Karim itu kalau orang minta kita kasih itu orang baik, tapi orang nggak minta kita kasih, kita karim, orang mulia, dermawan. Dan itu cara paling mudah untuk hidup sehat. Percayalah. Ya, kalau mau coba, ya. Jadi kalau misalkan ada tukang parkir gitu kan, biasa kasih 2.000, 3.000, sekarang coba kasih 100.000. Kira-kira dibalas Allah nggak? Pasti dibalas, tenang aja. Makanya sering saya sampaikan, kalau Anda pengen pergi umroh dan punya dananya cukup banyak, jangan ambil umroh yang murah. Yang mahal sekalian. Hotel paling bagus, pesawat paling bagus, kalau bisa nanti tiket pesawat Anda upgrade ke bisnis. Toh kan sedekah buat Allah kan? Pasti diganti nggak? Pasti diganti. Jangan bahil sama Allah. Ibu-ibu misalkan Anda bisa beli jilbab yang bagus, misalkan mau kajian, beli jilbab yang bagus. Jilbab yang lama dan masih cukup layak pakai, Anda kasih orang. Bapak-bapak misalkan Anda bisa beli baju cukup baik untuk ketemu Allah, maka baju Anda ketemu Allah harus lebih baik pada baju ketemu orang. Harusnya begitu. Cara kita untuk let it go, melepaskan dunia. Ya, nanti kencelengannya diadarin lagi deh. Kita lihat ada perubahan nggak? Ulang lagi mau? Ulang lagi deh. Kita lihat. Katanya mau berubah kan? Yakin? Allah saksinya ya.